Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Depati. Kembali lagi bertemu dengan saya Dr. Bagus Triwayudi pada acara Depati Podcast. Untuk pagi hari ini dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Nasional ke-59 dan Hari Jadi Rumah Sakit Umum Daerah Depati Bahrin ke-53, kita akan berbincang-bincang pada pagi hari ini mengenai topiknya itu insulin. Insulin ini biasanya khalayak taunya ini tentang kencing manis, biasanya tentang penyakit kencing manis dan diabetes mellitus, yang akan disampaikan oleh salah satu dokter penyakit dalam yang ada di Rumah Sakit Depati Bahrin. Izin dok untuk memperkenalkan diri. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pemirsa. Perkenalkan dulu, saya Hidayatullah. Saya internis di Rumah Sakit Depati Bahrin. Insya Allah pada kesempatan ini diberikan kesempatan untuk sedikit berbagi dengan para netizen ataupun pemirsa yang lagi menonton mengenai seputar insulin. Apa sih yang jadi pemikiran kita tentang insulin? Nah, nanti kita dengan waktu yang ada kita akan bahas simple dan singkat mungkin. Baik dokter. Nah, sebelum mulai saya ada pantun nih dok. Indonesia beragam budaya agama, Bangka Belitung banyaklah pantai. Tanpa perlu berlama-lama, mari kita berbincang santai. Nah dok, kita kan akan membahas insulin dok. Sebelumnya kita masuk ke insulin, kita masuk dulu ke kasus insulin ini buat apanya? Berarti kan untuk penyakitnya. Penyakitnya ini orang taunya ini kencing manis. Kalau medis itu diabetes mellitus. Nah, sebenarnya diabetes mellitus ini apa, dok? Oke. Baik, terima kasih Dr. Bagus. Jadi kalau orang Bangka itu sering bilang sakit guli. Sakit guli. Nah, jadi banyak yang kalau saya tanya, "Ibu ada sakit DM?" "D, Dok, sakit guli aku nih." Nah, jadi secara gampangnya itu sakit kencing manis atau diabetes mellitus itu adalah terjadi peningkatan kadar gula atau dalam lazimnya disebut kondisi hiperglikemi, di mana terjadi gangguan karena sekresi insulin, baik kerja insulin maupun keduanya. Nah, sebelum saya bahas lebih lanjut, saya harus sampaikan di sini. Jadi prevalensi di Indonesia itu sudah luar biasa banget. Tahun 2021 kemarin kita berada di nomor 5. Luar biasa. Sedunia ini kita Indonesia di bawah China, India, Pakistan dan Amerika. Kita nomor 5. Nah, yang jadi masalahnya adalah ternyata negara kita adalah nomor 3 ya. Di mana angka masyarakatnya yang tidak sadar bahwa dia terkena DM itu sangat tinggi. Nomor 3 di dunia dengan prevalensi sekitar 72%. Jadi kira-kira kalau dari masyarakat yang kena DM sekarang itu ada 72% yang masyarakatnya dia tidak tahu bahwa dia DM. Jadi lewat-lewat aja gitu. Nah, sehingga gitu. seringkali datang ke kita ya itu sudah dengan kondisi yang DM-nya atau gulanya sudah sangat tinggi atau sudah terjadi gangguan target organ. Nah, kenapa salah satu materi ini saya angkat? Karena ternyata insulin ini masih banyak sekali yang berpahaman bahwa kalau pakai insulin artinya sudah parah nih. Iya. Nah, kencing manis sudah parah, kemudian nanti akan ketergantungan, tidak boleh stop gitu kan? Nah, jadi sebenarnya seperti apa itu? Nah, jadi sebenarnya terapi dari kencing manis ini bukan hanya insulin. Yeah. Jadi insulin itu sebenarnya kondisi yang lanjutan ya. Namun indikasi-indikasinya saya harus jelaskan di sini. Pertama, bahwa pasien itu sudah pernah dia mulai pengobatan insulin, pengobatan diabetes ya, itu dengan menggunakan obat oral ya. Jadi pasien yang sudah pernah terdiagnosis sebagai penderita kencing manis atau diabetes sudah menggunakan obat oral 1 atau lebih, namun tidak mencapai target. Nah, dalam hal ini apa yang parameternya kita jadikan target?
yaitu nilai HbA1c. HbA1c. Nah, sekarang pasti pertanyaannya, apa itu HbA1c, Dok? Ya, apa itu, Dok? Nah, jadi HbA1c itu sebenarnya parameter pemeriksaan labor ya. Ya. Jadi kalau kami biasa nyebutnya A1C, suatu zat yang dibuat ketika glukosa atau darah itu dalam tubuh menempel pada sel darah merah. Jadi memang HbA1c ini terkait dengan Hb. Hb itu kalau secara umum menggambarkan kondisi berapa sih kondisi darah yang ada di dalam tubuh kita, terutama darah merah. Nah, HbA1c ini menempel pada sel darah merah. Sehingga kalau kita periksa HbA1c ini dikatakan bisa menilai itu kondisi gula seseorang 3 bulan ke belakang, 8 sampai 12 minggu ke belakang. Nah, kalau kita hanya mendasarkan pada pemeriksaan sesaat atau gula darah sewaktu, itu mungkin pasien bisa berbohong. Kadang-kadang dia tahu nih akan dilakukan pemeriksaan gula. Puasa. Udah puasa mungkin sampai 12 jam, sampai 18 jam. Sehingga gulanya memang bakal turun. Pasien nggak makan-makan kan? Iya. Nah, tapi kalau pemeriksaan HbA1c itu walaupun dia mau puasa, nggak puasa, itu tetap akan tergambar. Nah, ketika hasilnya keluar dan ternyata target awal dari seorang penderita DM ini HbA1c-nya itu di bawah 7,5 misalnya kan, dia sudah DM, ternyata masih di atas 7,5 bahkan di atas 9. Nah, itulah dikatakan tidak tercapai target yang saya bilang di awal tadi. Kemudian indikasi selanjutnya adalah pasien yang pertama kali datang, namun sudah dengan kondisi memang gulanya sudah sangat tinggi, ya. Ketika diperiksakan HbA1c nilainya di atas 9. Tuh. Kemudian terjadi keadaan-keadaan klinis yang menunjang untuk bahwa gulanya memang selama ini sangat tidak terkontrol, antara lain penurunan berat badan yang cepat. Mungkin dalam 2 bulan terakhir lebih dari 10 kilo turun berat badan. Kemudian ketika dicek gula darah sewaktunya, ya, itu mungkin bisa, kalau di alat kita sering tidak keluar angka, tapi terkeluar tulisan high, tinggi. Ya. Kemudian bisa sampai terjadi penurunan kesadaran pasiennya pada awal. Nah, pasien-pasien ini wajib istilahnya sudah menggunakan insulin. Kemudian yang ketiga, pasien-pasien yang memang dengan kondisi tertentu, antara lain, pertama pasien yang memang dia mungkin selama ini tidak tahu bahwa kena DM, tapi tiba-tiba masuk ICU misalnya. Ternyata gula darahnya diperiksa 250 atau 300. Nah, ini pasien dengan kondisi stres berat misalnya kan, pasien dengan serangan jantung, pasien dengan serangan stroke, ya. Itu walaupun sebelumnya tidak ada diketahui DM, bisa terjadi namanya kondisi hiperglikemi yang reaktif. Nah, pasien ini juga indikasi. Kemudian pasien yang lain yaitu pasien-pasien dengan kehamilan, di mana di dalam kehamilannya dia terdiagnosis DM pada terutama trimester kedua sampai ketiga, yang kita biasa namakan diabetes gestasional. Itu juga indikasi. Atau pasien-pasien yang sudah tidak bisa lagi memakai obat oral, misalkan penggunaan metformin itu sudah menyebabkan gangguan gastrointestinal, dia mual muntah hebat kayak gejala orang-orang MA gitu kan. Atau misalnya pasiennya memang sudah ada terjadi proteinuria yang tinggi sehingga tidak bisa lagi diberikan sediaan obat metformin gitu kan. Nah, yang seperti ini sudah kita mulai arahkan penggunaan insulin. Atau yang terakhir mungkin yang banyak kalau pasien-pasien yang mau operasi ternyata kita harus ngejar insulinnya cepat, kita berikan insulin. Maksudnya penurunan gula darahnya sesuai standar yang diminta dari kawan-kawan anestesi, nah, maka kita kejar dengan pemberian insulin. Nah, jadi 3 macam tadi indikasi pemberian insulin pada pasien-pasien diabetes. Namun perlu diingat, apakah insulin ini kita harus langsung berikan di awal? Nah, itu balik lagi kondisi yang kita temukan. Jadi pada pasien-pasien yang kita temukan itu kita nilai. Nah, biasanya sih kawan-kawan yang pertama menemukan itu biasanya di vaskes primer, di puskesmas, ya, mungkin di FKTP, BPJS gitu kan. Nah, dalam hal ini memang harus mengenali pasien-pasien itu apa harus dikenali dulu. Pertama, pasien dengan gejala khas. Kalau dalam
kita mengenal 3P ya, polidipsi, poliuri, polipagi. Ya. Poliuri apa? Poliuri banyak kencing. Jadi pasien-pasien yang kok kenapa ya saya 1 bulan terakhir ini malam misalnya kan bisa kencing lebih dari 5 kali gitu kan, bolak-balik kamar mandi, ya kan. Kemudian polidipsi ya. Polidipsi apa? Polidipsi. Poliuri, polipagi. Polidipsi? Polipagi banyak makan. Polidipsi? Banyak minum. Ya. Jadi pasiennya itu mau minum terus, ya. Jadi bawaannya haus. Walaupun sudah minum masih pengen minum lagi gitu. Nah, kemudian makannya, nafsu makannya nambah. Yang saya bilang polipagi tadi. Ya, polipagi. Tapi berat badannya malah turun. Ibaratnya tidak ada hasil gitu dia makan. Nah, kalau gejala ini sudah ada, ya ini jangan kita DM nih. Sebenarnya kita harus ngeh lagi. Sebenarnya kalau pasien sudah bergejala 3 ini, itu sudah DM-nya sudah berlangsung bisa lebih dari 2 tahun. Bahkan pada satu jurnal itu dibilang bisa jadi sudah lebih dari 3 tahun. Dan mungkin sudah ada gangguan organ yang akan menyerang ya ke pasien ini. Jadi memang idealnya kita itu kalau sudah, terutama misalnya sudah di atas umur 40 tahun ya, walaupun belum ada gejala, ya baiknya kita lakukan pemeriksaan gula darah ya. Entah itu kita lakukan pemeriksaan gula darah sewaktu misalnya kan, kalau memang ada puskesmas terdekat misalnya atau posyandu, boleh kita cek. Atau kalau memang misalnya kita pengen lebih jauh, kita melakukan pemeriksaan di labor khusus. Kita puasa malam harinya kan, kita lakukan pemeriksaan gula darah puasa, kemudian kita lakukan lagi pemeriksaan gula darah 2 jam sudah puasa. Nanti kita akan tahu. Jadi alangkah baiknya DM ini diketahui lebih awal. Karena pengobatannya akan lebih simpel. Kayak saya bilang tadi, apakah insulin harus di awal? Belum tentu. Jadi kalau misalkan kita cepat mengetahui misalnya kan, kriteria DM itu kan ada dari, saya bilang tadi, pemeriksaan gula darah puasa, gula darah 2 jam puasa, atau gula darah sewaktu yang dengan kriteria 3P tadi sudah di atas 200, atau dengan pemeriksaan HbA1c di atas 6,2, nah itu sudah bisa dikatakan suatu DM. Nah, tinggal kita evaluasi lebih lanjut apakah pasiennya sudah ada gangguan ke organ lain. Misalnya, apakah sudah ada gangguan ke ginjal? Kita bisa yang paling simpel dulu bisa kita pemeriksaan urinalisa, kencing. Apakah kita ketemu protein uri yang masif di situ? Kemudian pemeriksaan ginjal, apakah sudah ada gangguan ginjal di situ, ya kan? Boleh kita lakukan juga pemeriksaan rekam jantung. Apakah kita lihat sekarang ini kan banyak kejadian jantung yang dikaitkan dengan DM. Namanya silent infarct. Jadi orang penderita DM tidak ada keluhan jantung, tidak ada keluhan nyeri dada, tiba-tiba serangan jantung kolaps. Nah, jadi makanya alangkah baiknya kalau kita manfaatkan fasilitas kesehatan yang ada, mulai dari tingkat puskesmas, paskes 1, kemudian kalau memang memungkinkan lebih lanjut kita periksakan di rumah sakit rujukan FKTL gitu. Baik, lengkap sekali Sobat Depati. Dari awal DM sampai tentang insulin dibahas semua. Nah, tadi kan udah dikasih tahu Dok, indikasinya ini apa saja, kapan saja, jadi nggak mesti udah berat-berat disuntik insulin. Nah, tentang suntiknya ini, tentang penggunaannya ini, susah nggak sih Dok untuk suntiknya ini? Jadi ini juga sering kali ditanyakan pasien saya ya di poli ya. Dok, kalau disuntik itu gimana Dok ya? Apakah nanti nyeri? Apakah nanti meninggalkan bekas luka yang hebat? Jadi perlu diketahui, saya sebenarnya harusnya saya bawa ya, contoh pena insulinnya itu. Jadi jarum insulin yang ada disediaan di pasar itu sekarang ini jarumnya kecil sekali. Kalau Bapak Ibu pernah tahu yang jarum 1 cc itu bahkan lebih kecil lagi dari jarum 1 cc. Ya, kira-kira sekitar 80% dari jarum 1 cc yang kecil itu. Jadi sebenarnya ukurannya kecil sekali. Kalau kedalamannya paling sekitar 1 sampai 1,5 cm. Nah, jadi pemberiannya dilakukan secara subkutan. Artinya subkutan itu dia tidak disuntikkan ke dalam pembuluh darah.
untuk penggunaan yang biasa ya. Tapi Ya. kalau memang diberikan secara boluh atau di drip mungkin memang bisa. Tapi untuk penggunaan secara simpel, secara subkutan itu di lapisan di bawah kulit, Ya. bisa diberikan di lapisan di perut ya, bisa di lengan, di kiri kanan atau di paha. Oh. Nah, jadi silakan para penderita DM yang menggunakan insulin ini silakan memilih. Nah, apakah nanti nyeri? Sejauh ini kalau jarumnya itu dipakai masih dalam rentang pemakaian yang biasanya di bawah 10 kali ya, itu jarumnya masih cukup tajam sehingga dia relatif tidak nyeri seperti digigit semut saja ya, bahkan nggak terasa gitu. Nah, tapi kalau memang sudah jarumnya cenderung tumpul, artinya sudah sering dipakai, ya baiknya memang diganti karena dia akan menimbulkan sedikit nyeri. Nah, kemudian apakah waktu-waktu di penyuntikan ini adakah waktu-waktu khusus misalnya kan? Nah, itu tergantung nanti penggunaan insulinnya apa. Jadi kita mengenal nanti ada berbagai macam insulin ya. Pertama yang sering kita tahu insulin yang namanya insulin basal. Insulin basal itu insulin yang kita pakai sehari sekali malam. Ya, itu insulin yang namanya long acting insulin. Jadi kerja panjang ya, obatnya hanya dipakai sekali sehari dan dipakai pada malam hari. Kenapa pada malam hari? Karena insulin ini memang mencari titik di mana kita relatif tidak lagi makan. Ya. Karena ketika kita makan ya, tubuh kita akan merespon membentuk insulin yang ada dalam tubuh. Tapi kalau malam kan relatif kita sampai pagi nggak makan lagi. Maka itu insulin basal ini tujuannya untuk memberikan kestabilan insulin dasar di dalam tubuh kita. Itu. Jadi seorang penderita DM yang gagal dengan obat-obat oral ini pertama kali itu diberikan dengan insulin basal, ya kan? Nah, setelah itu nanti dievaluasi apakah masih cukup baik. Ya, biasanya kalau saya atau sesuai dengan ini bisa kita kombinasikan insulin basal ini masih dengan obat oral. Baik itu mungkin penggunaan biguanid dalam hal ini metformin maupun penggunaan sulfonylurea misalnya seperti glimepirid atau glucosidone. Nah, kemudian ada lagi insulin yang kerja cepat namanya insulin short acting. Itulah yang kita berikan setiap sebelum makan. Ya. Jadi kenapa sebelum makan? Karena ketika kita makan tubuh kita nanti harusnya secara normal yang bukan penderita DM itu merespon memproduksi insulin dalam tubuh untuk mengcounter dari gula yang dihasilkan dari makanan yang kita makan. Jadi sehingga walaupun nanti ada kenaikan tapi langsung di counter pakai insulin, diambil insulin dari darah disimpan dalam otot. Nah, pada orang-orang dengan DM proses pembentukan insulin ini itu tidak lagi terjadi atau terjadi gangguan, makanya dibutuhkan insulin yang diberikan sebelum makan, gitu. Jadi kalau kami nyebutnya insulin prandial atau insulin bolus. Ada istilah bolus, ada istilah yang sekarang nyebutnya insulin prandial. Jadi diberikan sebelum makan. Macam-macam mereknya sekarang. Saya nggak bisa sebut merek sekarang ya. Nah, jadi itu ada satu lagi insulin yang sudah gabungan antara insulin basal tadi dengan insulin prandial. Nah, itu nanti penggunaannya tujuannya untuk mensederhanakan dari insulin yang ada. Kalau insulin basal memang sekali sehari malam, kalau insulin prandial itu tiap kita makan besar 3 kali, artinya 4 kali kalau kita memberikan ini. Nah, tapi kalau kita sudah bisa men-switch atau mengganti insulinnya ke insulin yang gabungan antara basal sama prandial, itu nanti kita lebih sederhana. Jadi mungkin sehari bisa cukup 1 kali atau bahkan maksimal bisa 2 kali. Itu. Jadi tinggal nanti itu kontrol ke dokternya. Jadi judgementnya dari dokter. Bagaimana nanti penggunaan insulinnya pada pasien tersebut. Begitu. Baik, dokter. Nah, ini mau meluruskan nih, Dok, tentang penggunaan insulin. Kan kalau masyarakat kalau udah tahu namanya insulin, wah bakal pakai terus nih. Nah, ini nih apakah ada indikasi untuk stop penggunaan insulin balik ke oral atau bagaimana? Terus udah kalau kita pakai insulin kayak gitu, apakah ada efek samping tertentu nggak, Dok? Oke. Jadi, terima kasih pertanyaannya bagus ya. Jadi, ketika kita sudah pakai insulin, apakah akan pakai terus-menerus gitu? Kita lihat kondisinya ya. Jadi,
saya bilang tadi, pasien yang bahkan yang pertama kali datang ke dokter pun baru tahu dia ada diabetes, itu beragam posisinya. Artinya statusnya itu apakah memang benar-benar baru di awal, ataukah sebenarnya pasien ini sebenarnya sudah lama tapi tidak pernah berobat. Nah, makanya untuk itu kita harus periksakan dulu di mana posisi pasien. Jadi kalau untuk mendiagnosis, kita melakukan dulu pemeriksaan namanya gula darah puasa dan 2 jam sesudah puasa. Kemudian untuk evaluasi, kita akan lakukan pemeriksaan HbA1c tadi. Nah, kalau saya tambahkan pemeriksaan urin juga. Saya ingin melihat protein urinnya seperti apa. Nah, kalau dari sini kita sudah tahu, ya, misalkan nih pasiennya masih dengan gula darah puasa masih 180 misalnya, gula darah 2 jam sudah puasa 205 misalnya kan, tapi dengan HbA1c-nya baru 8,2 misalnya. Nah, pada pasien ini sebenarnya masih ada tempat kita untuk menggunakan obat dasar dulu, obat pilihan first line namanya. Dalam hal ini kalau dari guideline dari Perkeni, dari ADA itu menyarankan penggunaan namanya Biguanid. Dalam hal ini kalau merek yang kita tahu namanya Metformin. Ya. Nah, itu ada tempat kita penggunaannya dikatakan bisa sampai 1.700 mg per hari, atau kalau kita sering menggunakan yang ada sediaan yang 850 ya 2 kali sehari, atau yang ada sediaan yang 500 3 kali sehari. Itu dasar dulu boleh kita pakai. Nah, nanti ada chartnya, ada tabelnya kapan kita sudah harus menggunakan kombinasi, ya, kapan kita sudah harus menggunakan beralih ke yang lain. Nah, balik ke tadi pertanyaan Dr. Bagus, apakah kondisinya akan terus menerus? Saya bilang ketika pasien misalnya kondisi tertentu, misalnya pasien dengan stres berat misalnya, saya bilang tadi, artinya dengan penyakit yang berat masuk ICU, dia menggunakan insulin pada saat perawatan di ICU, misalnya pasien stroke. Nah, ternyata setelah dievaluasi di ICU, HbA1c-nya masih di bawah 9, ya kan? Pulang dia perbaikan. Nah, saat di rumah, dia bilang, "Dok, saya boleh nggak dok pakai obat oral dulu?" Untuk kondisi ini bisa. Jadi, kondisi penyakit utamanya terkontrol, ya kan? Kemudian HbA1c-nya masih di bawah 9, boleh kita sarankan penggunaan Biguanid tadi, Metformin tadi, mungkin kita kombinasikan dengan sulfonylurea atau penggunaan DPP-4 inhibitor seperti sitagliptin dan kawan-kawan. Ya. Namun kalau misalkan indikatornya sudah jelas, pasien harus sudah dengan HbA1c-nya 12 misalnya. Seringkali saya dapatkan di sini jarang sekali di bawah 9. Rata-rata sudah di atas 9, 12, bahkan saya pernah dapat 17 pasien saya di Bati Bahrin, ya. Kemudian dianya sudah kurus kering badannya, ya kan. Kemudian memang kondisi selama ini tidak menjaga makan dengan baik, makannya hantam kromol. Nah, pasien-pasien seperti ini sangat resiko kalau kita tidak menggunakan insulin, karena akan kontrol gulanya akan jelek. Nah, kenapa kita menggunakan insulin? Harapan kita, ya, pasien yang dengan gula darah yang tinggi sekali, setelah masukkan kita berikan insulin, maka dia kontrol gulanya akan lebih cepat. Kenapa harus cepat kita turunkan? Kita kontrol dengan baik maksud saya. Karena insulin tinggi dalam tubuh itu bahaya terhadap sel kita, terutama endotel, terhadap pembuluh darah, dia akan cenderung mencederai endotel kita. Jadi injury endotel namanya. Nah, kalau sudah terjadi cedera di pembuluh darah kita, entah itu di organnya di ginjal, entah di jantung, entah di otak misalnya kan, di pembuluh darah di kepala, di otak, maka dia kemungkinan akan terjadi target organ damage, artinya kerusakan organ. Nah, bisa terjadi gagal ginjal seperti kita banyak ketahui, pasien-pasien dengan DM nefropati namanya, atau dia memicu serangan jantung koroner, atau memicu stroke, ya, atau juga misalnya sering pasien-pasien mengeluhkan tangannya kesemutan, kapel kalau kata orang Bangka, ya. Nah, itu semuanya sudah merupakan target organ damage, ya, jadi kerusakan di organ. Nah, kalau sudah seperti ini, itu kalau kita lambat menurunkan gulanya, mengontrol gulanya, maka target organ damage-nya akan terus terjadi.
Seperti gagal ginjal misalnya, awalnya kita ketemu misalnya baru di stage 1, stage 2, misalnya masih 50 sampai 70 misalnya masih laju filtrasi glomerusnya, kita lambat menurunkan, kita masih kasih terus metformin misalnya kan, atau akhirnya terjadi sampai stage 4 misalnya, laju filtrasi glomerus sudah di bawah 30. Bahkan nanti stage 5 di bawah 15 misalnya kan, akhirnya terjadi gagal ginjal total, end stage renal disease, harus cuci darah. Nah, maka itu sebenarnya kita harus nilai apakah posisi si pasien ini di mana pada saat ketemu dengan dokter. Apakah memang kontrol gulanya sudah bagus maksud saya kontrol gulanya memang jelek tapi tidak terlalu jelek-jelek amat, atau sudah memang ada terjadi gangguan target organ. Nah, ketika sudah terjadi gangguan target organ, kontrolnya jelek, maka insulin itu sudah sangat harus diberikan. Begitu, dokter. Baik, sangat lengkap dok ya. Berarti untuk Sobat Depati sudah dijelaskan dari bagaimana diabetes itu terjadi, sampai penggunaan insulin itu bagaimana, berkelanjutan apa enggak. Jadi jangan ada alasan lagi nih untuk takut menggunakan obat-obat kencing manis. Jadi jangan banyak alasan. Tiba-tiba dok saya takut disuntik, segala macam. Jangan. Nah, satu lagi dok. Untuk penggunaan insulin ini, di mana saja Sobat Depati ini mungkin tanya-tanya, dapatnya di mana ya, belinya di mana, gimana? Oke. Jadi sih kalau untuk sekarang kita tidak bisa berbohong ya, 90% pasien kita adalah BPJS. Artinya kalau pasien-pasien dengan peserta BPJS ingin mendapatkan insulin, untuk saat ini baru bisa didapatkan di rumah sakit. Artinya dari Paskes 1, Paskes FKTP, kita minta rujukan. Ya, tapi sebenarnya pengelolaan DM ini ya tidak harus menunggu pasien sudah baru di rumah sakit, tapi di FKTP, di Puskes, di praktek dokter yang pertama itu sudah harus bisa mengelola ya, dengan obat-obatan yang ada dimaksimalkan. Nah, ketika menurut kontrolnya atau evaluasi dari dokter di FKTP, pasien ini kayaknya tidak terkontrol deh misalnya ya, sudah diberikan 3 bulan, ternyata gula darah sewaktunya masih di atas 200 misalnya kan, pasiennya dengan gejala-gejala DM-nya yang belum perbaikan, ya, maka sudah selayaknya harusnya segera dirujuk ke FKTL, ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan yang bisa mengindikasikan apakah pasien ini sudah layak diberikan insulin. Jadi kalau di Depati Bahrin itu kita poli penyakit dalam kita lengkap, ada yang pagi dan sore. Saya sendiri polinya sore, di hari Selasa, Kamis dan Jumat, ya. Jadi kalau para pemirsa ingin ketemu dengan kita, silakan ya. Yang BPJS ambil rujukan dulu di FKTP, atau yang ini boleh kontrol langsung ke kita nanti di poli. Nanti kita lebih lanjut bahas di poli, gitu. Ya. Baik, jadi Sobat Depati, nah sudah dijelaskan kalau untuk pengobatan dapat di mana, di FKTP minta rujukan. Ini karena jangan takut juga ditanggung sama BPJS. Jadi dari Rumah Sakit Depati Bahrin pun sudah menyediakan poli penyakit dalam. Jadi jangan takutlah untuk berobat terkait penyakit kencing manis ini. Baik dok, mungkin dari saya cukup sekian. Mungkin dari dokter bisa menyimpulkan dok dari seluruh pembahasan kita hari ini. Oke, baik. Jadi stressing point saya pada pagi ini, saya berharap ke depannya penggunaan insulinnya akan lebih akrab di masyarakat. Dan tidak ada lagi stigma bahwa insulin itu hanya digunakan bila DM-nya sudah parah. Ya, jadi ayo periksakan diri Bapak Ibu ke kita, nanti kita akan bantu apakah sudah ada indikasi untuk penggunaan insulin. Dan jangan takut, karena penggunaannya sederhana, kalau pakai BPJS di cover full, ya kan? Jadi no reason lagi ya, tidak ada alasan lagi. Terakhir kalau boleh saya kasih pantun ya. Iya. Hari Minggu ke pasar pagi. Cakep. Jangan lupa beli ikan tenggiri. Wahai para diabetesi, jangan ragu lagi untuk mulai insulin terapi. Wah, nggak bisa nih, saya juga harus balas pantun nih berarti. Pergi liburan ke Sumatera Selatan, lanjut pergi ke Bengkulu. Ada salah kata tolong dimaafkan, semoga kita sehat selalu. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih dokter. Ya.